Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Najwa. Saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Landasan Pendidikan. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar, atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material atau bersifat konseptual. Sedangkan pendidikan dapat dipahami dari dua sudut pandang. Yang pertama, ada praktik pendidikan, yaitu adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam membantu individu atau sekelompok individu untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, ada studi pendidikan, yaitu adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memahami pendidikan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktik pendidikan atau studi pendidikan. Guru BK adalah seseorang yang juga berperan dalam dunia pendidikan, yang mana pada dasarnya setiap guru atau tenaga pendidikan harus mengetahui dasar ataupun landasan yang mendasari sebuah pendidikan untuk bisa mengajar atau melakukan praktik pendidikan. Dengan seorang calon guru mempelajari landasan pendidikan, maka akan bisa menerapkan landasan pendidikan tersebut, sehingga akan tercapai semua fungsi serta tujuan dari landasan pendidikan tersebut, dan tercapainya tujuan pendidikan nasional, di mana ibaratnya bagaimana bisa seseorang mengendarai mobil jika ia tidak memiliki mobil. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang memberikan pemahaman tentang persoalan sosial dan kebudayaan yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku individu, di mana tindakan sosial yang dilakukan individu hendaknya sesuai dengan status dan peranannya yang mengacu pada sistem dan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat, atau secara umum harus sesuai dengan kebudayaan masyarakat. Masyarakat menuntut demikian agar terjadinya conformity. Jika tidak demikian halnya, individu akan dipandang melakukan penyimpangan tingkah laku terhadap nilai dan norma masyarakat. Lalu, mengapa guru BK harus mempelajari landasan sosial budaya? Karena guru BK berhubungan dengan individu atau seorang siswa. Guru BK berperan membantu siswa dalam permasalahannya, membantunya mengembangkan potensi dirinya, membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya, dan lain-lain. Dalam membantu siswa, guru BK juga harus memperhatikan latar belakang siswanya. Ia harus tahu bagaimana lingkungan tempat tinggal siswa tersebut, bagaimana keluarganya, teman-temannya, agar ia bisa membantu siswa tersebut dengan benar tanpa menimbulkan masalah baru, tanpa terjadinya penyimpangan sosial. Dengan demikian, siswa akan mampu membentuk perilaku dan mengembangkan potensinya secara optimal tanpa terjadinya penyimpangan sosial. Karena bahkan dalam sebuah keluarga pun ada peraturan sosial yang harus dipatuhi, di mana tiap keluarga beda pula peraturannya. Landasan yuridis merupakan landasan hukum yang menjadi dasar atau fondasi perundang-undangan sebagai pijakan dan pegangan dalam pelaksanaan pendidikan di suatu negara. Landasan yuridis diperlukan sebagai aturan agar tidak terjadi penyimpangan dalam praktik penyelenggaraan pendidikan. Karena penyimpangan dalam praktik penyelenggaraan pendidikan akan menimbulkan kerugian dalam jangka yang panjang, baik secara material maupun secara spiritual. Karena itu, penting bagi suatu negara untuk memiliki landasan yuridis dalam pendidikan di negaranya. Sekarang ini, teknologi diterapkan di semua bidang kehidupan, diantaranya dalam bidang pendidikan. Penggunaan teknologi terbukti dapat mempermudah dan mampu meningkatkan minat belajar, karena tampilan yang lebih menarik sehingga terhindar dari rasa jenuh. Teknologi juga semakin berkembang seiring perubahan zaman. Apalagi di masa pandemi ini, teknologi semakin diandalkan dalam setiap kegiatan. Dengan adanya landasan teknologi dalam penerapan pendidikan, para calon guru akan mampu mempersiapkan diri dengan teknologi dalam pekerjaannya kelak,
dan mampu memberikan bahkan menciptakan media pembelajaran yang menyenangkan dengan teknologi. Baiklah, sekian jawaban dan penjelasan dari saya. Atas kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.